Hubul waton minal iman. Kalau tidak saya ingat maklum wong tua. Wong tua. Umurnya kira. Salah. Meh 80. Ya. Hampir apa? Hampir 80. 78. Ya. Oh, betul kok. Ini saya ganteng ya. Oke ya. Baik Pak Tukiman, Pak Yaiman 76. Pak itu gimana? Oh, 68. 73. Ini awet babitan sih ya. Mari saja kami hormati Pak Ekta dan bapak-bapak ibu-ibu yang lain yang kami hormati pula saya awak diri lahir di Indonesia. Besar di Indonesia. Kalau Pak Ekta lahir di mana Pak Ekta? Oh, di Semarang, Pak. Oh di Semarang, di mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Masal Pak. Kalau orang-orang dahulu menyatakan bahwa apa? Hizbul Waton. Hizbul Waton minat cinta air, Cinta tanah air. cinta tanah air Sebagian sebagian daripada daripada iman. Kalau orang-orang selain Pak Ekta itu nek ninggake tanah air ini sedih dan tidak akan menjadi kaya, tapi beda karo Pak Ekta ya, meninggalkan Semarang dadi wong sing sugih sak umaran. Ndala penampilannya wis kentara. Kok sarung saenake. Itu ciri-ciri wong sugih. Ya Pak. Wae ciri wong sugih. Nek ciri wong sing ora duwe ya nganggo pakaian sing paling rapi ben diarani sugih. Ya. Pak Alisun itu sudah menganjik dawuh Kanjeng Nabi, sok umure umatku antara 60 sampai dengan 70. Benar ya Pak Alisun? Ada Pak Alisun menganjik umur yang 60. Dibelai agak saya ya harus ya Pak gimana Pak? 48. Oh air mana Pak? Anjurnya semangatnya luar biasa. Semangat ketika umroh kita tawaf, kita sa'i karena iman dan ora mung gagah-gagah. Lho aku umroh ping bolak-balik, kasih ping bolak-balik, ananging melupakan iman dan Islam. Tapi saya yakin dan percaya pada Al-Mukarram Pak Dusun tidak melupakan iman dan Islam, tidak melupakan masjid Istiqomah. Bila taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh Pak Bambang Ustadz Bambang Guritno, saya bukan kiai, nanti salah kaprah nanti. Kalau kiai itu Pak Ridwan itu kiai sabar. Saya kan mantan guru. Di Dinas Pendidikan oleh Pak Biki waktu jadi bupati. Jadi ada beberapa pertanyaan. Saya dan mantan guru tata negara dan guru PKN. Saya tanamkan anak itu adalah patriotisme.
Sengari bumi setumbuk batuk, diwangi utang mutio. Itu patriotisme. Ya. Jadi tindakan akhir. Tapi ketika saya baca Sirah Nabawiyah, Rasulullah sampai di Madinah, dia bertemu dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas menyerahkan kepada Rasul, ya Rasul, Madinah dikelola secara syariah Quran dan Sunnah. Kita ahli sunnah wal jamaah. Pertanyaannya adalah bagaimana kita tidak tanah air kalau tanah air kita tidak dikelola secara syariah seperti Rasulullah. Pertanyaannya, apakah kita termasuk orang zalim, fasik, atau orang kafir? Kita mayoritas muslim. Pertanyaan itu yang pertama. Yang kedua adalah saya mendengar prediksi Prabowo. Prediksi Prabowo, dia mau dari wartawan asing. Tahun 2030 Indonesia akan hancur. Prabowo itu. Pertanyaannya adalah sikap seorang muslim yang mayoritas, bagaimana supaya itu tidak terjadi. Soviet hancur dalam usia 75 tahun. Ya. Polandia sama. Indonesia bagaimana menurut prediksi Ustadz Bambang Suritno, seorang ilmiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapaknya berat-berat kalau ini kita bicara masalah Hizbul Wathan ini menarik ini Pak. Hizbul Wathan. Jadi cinta tanah air. Sekarang itu banyak sekali. Aku cinta NKRI gitu. Tapi kelakuannya jauh sekali dengan apa yang kita harapkan. Benar Pak. Jadi cinta tanah air ini kiranya ini memang kepuasan. Kalau Rasulullah tadi memang dengan Madinah ini memang keterikatan luar biasa ya. Bahkan pada saat Rasulullah itu lama meninggalkan Madinah, dia tuh masuk Madinah itu bergetar. Seakan-akan dia itu apa ya? Enggak kuat menerima emosinya. Kemudian saking cintanya dengan Madinah ini, ceritanya begitu ya. Nah sekarang lalu negara kita ini cinta NKRI dan cinta NKRI, ternyata kok pada meninggalkan tanah air ya. Ini beberapa ribu orang ini meninggalkan tanah air dalam situasi seperti ke Singapura, ke Malaysia. Nah inilah yang dimaksud dengan bagaimana mengelola pemerintahan ini sehingga kok rakyat Indonesia banyak yang meninggalkan negara Indonesia, meninggalkan warga negara. Ini namanya menurut saya tidak cinta tanah air ya Pak. Ini kemarin disinyalir yang masuk ke Singapura itu ada 4.500 orang. Dia merasakan nikmat, lebih nikmat di Singapura daripada di Indonesia. Nah, ini saya mempertanyakan tadi ya, cinta tanah air tadi. Dan nanti kalau tidak kita cegah nanti bisa satu kan eksodus banyak sekali orang itu ke Filipina, ke Amerika. Kalau yang ke Australia, ke China itu banyak sekali Pak. Teman-teman saya itu banyak yang Tionghoa itu sudah dengan enaknya aja meninggalkan, melepas warga negara itu enak. Banyak sekali Pak. Nah, inilah yang maka pendidikan agama, pendidikan cinta Pancasila ya seperti P4 ini menurut saya itu memang perlu digaungkan kembali. Sehingga revolusi mental ini juga harus digalakkan di tanah air kita. Ini sekedar menyampaikan Pak masalah cinta tanah air. Dan ini fakta bahwa sudah banyak warga negara Indonesia yang meninggalkan atau melepaskan warga negara pergi untuk merantau atau menciptakan kehidupan di negara lain. Saya tidak ingin dikomentari pertanyaan saya ini atau komentar saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin Ustaz, ini masalah Hizbul Wathan cinta tanah air sebagian daripada iman. Pernah juga kita dengar itu kebersihan sebagian daripada iman. Nah, kebersihan sebagian daripada iman.
Jadi kalau itu pendapat ulama atau hadis, ya boleh, saya tidak tahu itu apakah hadis, tapi yang jelasnya saya tahu itu adalah pendapat ulama. Tapi kalau ulama sudah berpendapat, artinya itu bukan suatu sekedar pendapat, itu berdasarkan ilmu. Yang ingin saya bertanyakan di sini ada suatu hal yang saya alami berhubungan dengan materi kita, pokok bahasanya tentang perbuatan Ustaz, yaitu cinta tanah air sebagian daripada iman. Dulu saya adalah anak-anak daripada seorang nelayan, jauh bersentuhan, tidak sama dengan anak-anak yang lain, jauh dari sentuhan dari kehidupan pemerintah. Jadi kalau cinta tanah air itu kita nggak ngerti kalau masih anak-anak. Kalau kita yang main mandi, kalau sekolah SD dulu kita pas upacara nyanyi lagu Indonesia dikumandangkan, dilakukan, kita main canda-canda kan sama teman, nggak ngerti kita. Tapi setelah berjalan kita sudah dewasa, sudah kita memahami kehidupan. Jadi yang saya mau tanyakan berhubungan dengan cinta tanah air sebagai daripada iman. Sekarang ini saya nggak tahu. Sekarang ini kalau dulu saya cerita mungkin sama kita juga, waktu SD Indonesia orangnya bariskan kita itu kan dibariskan, kita bercanda itu sifat-sifat lucu-lucuan. Nah sekarang kalau dinyanyikan itu saya itu hampir tidak meneteskan air mata gitu. Ketika Indonesia Raya dinyanyikan, saya pun heran kenapa? Apakah ini suatu hal yang baik atau suatu hal yang salah? Karena cinta tanah air tadi sebagai obat iman kata ulama. Nah kalau itu air mata itu karena iman, ya saya bersyukur alhamdulillah. Tapi kalau tidak, ini kok bisa? Nah itulah yang mau saya tanya. Jadi bukan karena saya dari kecil sampai dewasa itu banyak bersyukur dengan negara kita, pemerintahan, tidak. Saya anak dari seorang nelayan, dari sama dengan anak-anak yang lain. Jadi saya mendengar setiap mendengar Indonesia Raya menyanyikan, apakah langsung atau di TV atau di mana saya dengar dia nangis. Neteskan air mata, enggak bisa saya bendung. Itu aja Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pertama adalah berangkat dari cinta itu sendiri, yaitu kita mencintai Rasulullah harus lebih daripada mencintai keluarga. Bagaimanakah cinta tanah air ini yang berpahala? Pertama, karena kita patut bersyukur seandainya kita itu dilahirkan di Zimbabwe. Bagaimana wajah kita? Terus apabila kita dilahirkan di Afghanistan, tiap hari perang. Yang kedua adalah tanah air identik dengan merah putih tadi. Nah, yang saya tanyakan pada falsafahnya. Falsafah putih adalah suci. Nah, kesucian ini atau falsafah itu asbabun nuzulnya bagaimana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Hubul waton ala iman. Ini merupakan dasar manusia, tabiat dasar manusia, bukan hanya karena tabiat tetapi juga lahir dan dari bentuk keimanan kita. Yang ini saya mau tanyakan itu Pak, fenomena itu mencari suaka itu Pak, dengan yang disampaikan Pak Heptas juga itu ada kemiripan apa enggak itu Pak dari di bahasan ini Pak? Cuman itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita mendapat pencerahan mengenai hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Kita sebagai umatnya Rasulullah Muhammad SAW begitu santunnya, sayangnya, kasih sayangnya pada umatnya. Rahmatan lil alamin, kasih sayang dengan seluruh umat manusia, seluruh makhluk yang ada di bumi maupun di langit.
Jadi dari hubul waton ini, ya, kita cinta tanah air, itu merupakan itba Rasul. Jadi kita mengikuti jejak Rasul yang begitu kasih sayangnya. Karo musuhe wae sayang, ditungake supados sae. Apalagi zaman sekarang banyak yang apa namanya hujat menghujat, fitnah memfitnah, astagfirullahaladzim. Kita kembali pada kecintaan atau kemuliaan Rasulullah Muhammad SAW. Ya, kita tingkatkan iman takwa tadi. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan sesungguhnya kemuliaan mulia di sisi Allah itu orang yang dilihat dari takwanya, orang ayune juga pintere. Ya. Jadi bagaimana ketakwaan kita tingkatkan dan kita itba pada Rasulullah SAW. Meskipun diperkirakan umur piro Indonesia, sementing kita tetap mengikuti beliau Rasulullah Muhammad SAW dengan man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Barang siapa cinta Rasul, mencedak Rasul, insya Allah diberikan tempat yang mulia di sisinya, yaitu di surga Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban berikut ini karena waktunya tinggal 5 menit. Jadi patriotisme Pak Kiai Tukiman ya, RI tidak dikelola dengan model hadis Nabi dan Nabi. Jadi banyak sebenarnya masyarakat itu menginginkan pola pemerintahan itu dengan khilafah, model khilafah ya. Tapi bagaimana kita pahamkan bahwa pemerintah itu saat ini kalau mendengar khilafah itu ketakutan saja, Islamophobia ya. Sehingga apa itu dibubarkan, HTI dibubarkan ya. Apalagi Habib Rizik itu apa tuh? FPI dibubarkan. Padahal mereka kan kebanyakan penuh kemanusiaan, tidak memusuhi orang Kristen, orang Buddha itu tidak dimusuhi gitu. Tapi banyak Islam yang menyimpang justru dipelihara. Contohnya apa? Itu apa ya? Yang sebelumnya apa sebelumnya ya? Islam Nusantara. Nah, itu apa? Yang dari India itu apa? Ahmadiyah. Itu sekarang dipelihara. Jadi orang-orang yang sengaja punya sekte-sekte yang musuh Islam sudah dipelihara. Ini salah satu yang sangat sangat membahayakan keutuhan bangsa ya. Jadi menurut saya Pak Tukiman adalah how to get political will of government. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan figur-figur yang political will-nya nanti itu bisa sejalan dengan pembukaan Undang-Undang 45. Keadilan sosial, bagi seluruh rakyat Indonesia, kemakmuran untuk rakyat, itu kan bagian dari yang harus kita canangkan. Semoga saja 2024 nanti memperoleh figur pemimpin yang betul-betul amanah. Dia have political will, good and celebrate with kita semuanya, dengan kita semuanya. Semoganya harapan itu bisa menyamai dengan keinginan kita ya. Prabowo memprediksi waktu dulu tahun berapa itu pemilu yang lalu sampai kalah 2 kali. Ini kan prediksi dia tahun 40 atau 30 itu akan hancur ya. Ya. Oke, betul nggak? Prabowo begitu ya. Berarti dimusuhi habiskan oleh kelompok merah. Apa? Sekarang ini dia nyalon lagi untuk yang ketiga kalinya. Ya. Apakah dia akan mampu membawa negara ini kepada sesuatu yang lebih baik? Allahu a'lam. Tapi jiwa dia jiwa tentara punya tuh. Tapi sebenarnya dia ini sekarang maaf kayak boneka, ya. Pak Palu kayak boneka. Kenapa? Enggak, karena digerakkan dan dia sangat bergantung pada figur seseorang. Jangan-jangan ini ada 2 pilihan. Apakah nanti akan menjadi boneka seseorang atau betul-betul jiwa tentaranya itu akan muncul sehingga bisa kembali cinta tanah air, hubul waton iman tadi itu. Nah, kita berharap bisa kembali kepada cinta tanah air ya. Karena jiwa apa namanya?
jiwa patriotisme, jiwa tentara ya. Jadi yang disampaikan Pak F tadi betul. Banyak orang gini, orang mau Pilpres itu pasti akan ada gejolak-gejolak. Banyak orang nyingkir terutama ke Singapura, betul itu, yang nyingkir. Dia nyanyinya benar Indonesia tanah airmu Pak, bukan tanah airku. Tanah airmu. Itu nyingkir dia, padahal dia KTP-nya orang Indonesia. Tapi orang-orang kita yang ada di Malaysia, di Singapura, yang Melayu, yang asli, dia kangen, dia kembali. Ini bedanya, ya. Jadi yang asli, origin dan yang palsu. Palsu Pak ya? Palsu itu. KW, KW 2. Ya itu namanya kayak enak itu boleh. KW balik lagi. Nah ini yang sebenarnya 9 naga itu yang terutama dan seluruh keluarganya itu ngungsi siap-siap. Pak FK kalau juga nggak ngungsi di tanah air. Tidak perlu diserahkan harta kayanya untuk perang. Jiwa patriotisme tadi itu. Oh, betul, zaman dulu begitu itu. Ya. Kemudian nangis cinta tanah air Pak Thayyib karena iman. Memang betul ini kan besok minggu depan saya bahas. Ini hadis apa bukan hadis, apa ulama? Nah, jawabannya minggu depan. Ya, minggu depan. Ya. Minggu depan kita bahas. Ya. Biar lengkap. Kemudian cinta tanah air itu berpahala Pak. Kalau kita cinta tanah air itu pahala, ya. Kita bisa melihara negara kita dengan baik. Berarti khairun nas anfa'un nas, kan itu. Apa yang kita kerjakan itu manfaat orang lain, khairun nas anfa'un nas, bermanfaat orang lain. Itu namanya bermanfaat. Jangan merusak bumi, merusak lingkungan. Ini bagian dari manfaatnya kita, bagian dari iman kita dan orang lain, ya. Kemudian merah putih jiwanya itu dulu kan dalam perjuangan merah putih terus ada bawahnya apa itu biru Belanda, sehingga ketika berjuang merahnya masih punyanya yang warna Belanda itu hilang. Itu hanya itu filsafat. Jadi kita sekarang merdeka berani merah putih karena suci benar, mempertahankan sesuatu yang hak itu kan benar ya. Maka Indonesia sobeknya yang Belanda tadi itu jadi merah putih. Itu ya. Kemudian kalau minta suaka sama Bu itu namanya bukan cinta tanah air yang asli, cinta air palsu itu. Ya, itu palsu, jiwanya palsu karena kalau cinta tanah air ya suka duka, susah, sedih dirasakan sama-sama berjuang ya, membela negara. Kalau perlu kita mati membela negara itu kan bagian jihad fisabilillah. Ya. Itu barangkali ya upacara ini karena waktunya habis, seluruh kajian pagi ini semoga ada manfaatnya. Kita ketemu minggu depan untuk melanjutkan bahasan masalah hubul wata minal iman ini, ungkapan atau hadis. Nah, untuk kita jawab. Demikian, mohon maaf. Nah, waktunya habis, tinggal 1 menit untuk yang online. Sampai jumpa minggu depan dan seluruh jamaah. Dan kalau ada kekurangan saya dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.